ambur bokso atsawitur warenim borgu dewa sidiamahi diwayona rocu dayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sudodewiku narayanu Astia tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci Om kesam dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Mengenal lebih jauh pionir pariwisata di Bali, Ida Bagus Kompiang.
Puluhan syarat dan kota ampilan diarak ke Pura Segara untuk disuguhkan usai melaksanakan Hari Raya Nyepi. Polres Banyumas diserang orang tak dikenal. Pangdam 9 Udayana Baru Maijen TNI Komarudin Simanjuntak menerima sambutan budaya Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Bukan karena kebetulan Bali kini menjadi destinasi favorit tujuan wisata di Indonesia. Ada banyak tokoh yang berperan dalam mengembangkan pariwisata Bali sehingga seperti saat ini. Salah satu tokohnya kelahiran 11 April, Ida Bagus Kompiang. Ialah pengusaha Bali pertama yang mendirikan hotel di Bali, dan selengkapnya dalam segmen Bali Story berikut ini. Ida Bagus Kompiang lahir di Singaraja 11 April tahun 1927. Bersama istrinya, Ana Agung Mirah Astuti, Ida Bagus Kompiang menjadi putra daerah pertama yang membangun hotel di Pantai Sanur. Ida Bagus Kompiang mendirikan Hotel Segara Village pada tahun 1956 hingga 1957. Hotel Segara Village dibangun 10 tahun sebelum Hotel Grand Ina Bali Beach Sanur. Hotel Segara Village eksis hingga sekarang dengan kategori bintang 4. Pada saat pembangunan Hotel Bali Beach, Ida Bagus Kompiang menjadi direktur utama PT Hotel Bali Beach. Sementara hotelnya sendiri dikelola oleh istrinya, Ana Agung Mirah Astuti. Pada 1960, Ida Bagus Kompiang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat memimpin rombongan kesenian Bali dalam promosi ke luar negeri program Indonesia Floating Fairs dengan tujuan Hawaii, Jepang, Hong Kong, Filipina, Thailand, dan Singapura. Indonesia Floating Fairs adalah pameran dagang dan wisata di atas kapal laut. Ida Bagus Kompiang juga tokoh pertama yang merintis pendirian organisasi PHRI Bali dan menjadi pemimpinnya. Beliau juga pernah bertahun-tahun menjadi ketua LVRI atau Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Bali. Semasa hidupnya, seperti tertulis dalam biografi yang diterbitkan Jagat Press pada 2012 lalu, Ida Bagus Kompiang pernah mendapat kepercayaan menjadi konsul kehormatan beberapa negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark. Peran sebagai konsul kehormatan saling mendukung dengan usahanya dalam bisnis pariwisata. Jabatan itu diteruskan kepada anaknya, Ida Bagus Brawijaya, dan juga kepada cucunya, Ida Bagus Karisma Wijaya. Pada 2008, Ida Bagus Kompiang dan istri mendiksa menjadi Ida Pedanda Gede Ngurah Karang dan Ida Pedanda Istri Karang, serta menyerahkan tongkat estafet kepada anak cucunya. Ida Pedanda Gede Ngurah Karang lebar atau meninggal dunia bulan Desember tahun 2014 pada usia 87 tahun. Menurut beberapa pengamat pariwisata, ketokohan Ida Bagus Kompiang dan istri sangat nyata bagi perkembangan pariwisata Bali. Sebagai orang lokal pertama yang membangun hotel di Sanur, pasangan ini dinilai tahu betul kebutuhan dunia pariwisata, sehingga mempersiapkan segala aktivitas pendukung dengan baik, mulai kamar hotel, art shop, biro perjalanan, restoran, dan aspek lainnya seperti pertunjukan seni. Ida Pedanda Gede Ngurah Karang yang juga veteran perjuang ini pada tahun 1970-an pernah menolak pembangunan hotel besar-besaran di Nusa Dua jika tidak menyejahterakan rakyat. Sikap idealismenya sebagai pejuang sangat mewarnai sepak terjang di bidang usaha pariwisata. Ida Bagus Kompiang juga disebut memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan secara holistik yang patut diteladani hingga kini.
Puluhan sarat dan kotak ampilan diarak oleh warga menuju ke Pura Segara untuk disucikan dan dibersihkan usai melaksanakan Hari Raya Nyepi. Tunggu sesaat lagi tetap di Net Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh naik mobil, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Madeo, happy banget Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih Mas. Ya udah. Redaksi Net 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya bukan dengan mesin ya, engine pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Net 10, hanya di Net.
Puluhan sarat dan kotak ampilan diarak oleh ribuan warga menuju ke Pura Segara untuk disucikan dan dibersihkan usai melaksanakan Hari Raya Nyepi. Pelaksanaan melasti oleh Desa Adat Buleleng ini dilakukan bertepatan dengan bulan purnama Kedasa. Selasa siang umat Hindu di Buleleng, Bali menggelar upacara pembersihan sarat dan kotak ampilan ke Pura Segara Buleleng. Sebanyak 88 sarat simbol dari Tuhan Yang Maha Kuasa diarak untuk disucikan ke laut yang diantar oleh ribuan umat Hindu dengan berjalan kaki. Menempuh rute sepanjang 10 km, para umat Hindu ini pun tampak semangat mengikuti upacara melasti pasca pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini. Pelaksanaan melasti di Desa Pakraman Buleleng ini pun berbeda dengan kabupaten lainnya di Bali yang dilaksanakan sebelum Hari Raya Nyepi. Namun sebelum menggelar upacara melasti ini, warga Desa Pakraman Buleleng yakni pasukan Petang Dasa atau dikenal dengan Tridatu ini menggelar paruman atau rapat di Balai Panjang Pura. Ini bertujuan untuk mengatur segala rangkaian upacara untuk membersihkan benda sakral yang ada di pura desa maupun pura keluarga di masing-masing warga. Dari 14 banjar ada di Desa Pakraman Buleleng ini pun berjalan kaki untuk mengarak sarat dan kotak ampilan ke tepi laut untuk disucikan. Menurut Kelian Desa Pakraman Buleleng, Jero Nyoman Sutrisna menjelaskan, Desa Pakraman Buleleng dalam melaksanakan upacara melasti ini bertepatan dengan bulan Purna Kedasa. Upacara ini didasarkan pada lontar Sundarigama dan lontar Aji Swamandala yakni membersihkan segala kotoran bumi. Melasti ini bertujuan untuk mengingatkan umat untuk meningkatkan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Tujuan daripada kita melakukan melasti sekarang adalah untuk membersihkan Buana Alit maupun Buana Agung yang ada di masing-masing desa pakramannya, yang mana sekarang ini kita melakukan peleburan ataupun nganyut jumputan ataupun kotoran atau tanah yang ada di Merajan maupun di rumahnya masing-masing. Pelaksanaan melasti kali ini berbeda dengan daerah lainnya. Perwakilan Tridatu pun langsung mengambil air suci ke tengah laut untuk membersihkan benda-benda sakral milik pura baik berupa keris maupun benda sakral lainnya. Sejumlah benda sakral berupa keris, batu, pecut dibersihkan dengan air suci yang diambil di tengah lautan. Upacara melasti ini pun menjadi tontonan wisatawan mancanegara yang berlibur di Buleleng. Salah satu wisatawan asal Belanda ini, ia yang baru tiba di Buleleng seminggu lalu tertarik dan senang bisa menyaksikan iring-iringan sarat yang diarak warga ini. Ik understand from Jaya that it is only in Singaraja this time. Bagus. So nice to see all the people and nice clothes. Nice. Di akhir upacara umat pun melakukan persembahyangan untuk memohon keselamatan dan kedamaian kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai bersembahyang, warga pun diberikan tirta atau air suci untuk dibawa pulang untuk dijepratkan ke seluruh pekarangan rumah maupun pura. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Warga Desa Jagapati, Abian Semal, Badung gelar upacara Tawur Agung Balik Sumpah. Berbagai rangkaian acara pun digelar untuk menyempurnakan niatnya pada Tuhan Yang Maha Esa dengan melibatkan seluruh warga desa. Sebagai bentuk rasa syukur atas perbaikan pura desa yang baru saja selesai dibangun, warga Desa Jagapati, Abian Semal, Badung menggelar upacara besar Caru Balik Sumpah Utama. Berbagai rangkaian acara digelar untuk menyempurnakan niatnya yang dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mulai dari topeng pajegan, tari gambuh, wayang, tari rejang, hingga prosesi Pralingga Ida Betara mengelilingi Pula Kerti dan bagian yang ada di luar Pura Jagapati, dan ditutup dengan sembahyang bersama. Untuk menetralisir alam semesta dan lingkungan sekitar, persembahan tingkat utama pun dipersembahkan dengan memakai berbagai macam hewan
seperti kambing, kerbau, babi, dan ayam. Upacara Caru Balik Sumpah Utama ini melibatkan seluruh warga desa Jagapati yang terdiri dari 4 banjar dan 1.400 kepala keluarga, di mana setiap warga di masing-masing banjar memiliki tanggung jawab pada satu pura. Terselenggaranya acara pun tak lepas dari gotong royong warga desa dan iuran yang diberikan oleh setiap warga. Kegiatannya memang rutin dilaksanakan oleh masyarakat di sini. Masyarakat itu tidak ada yang istilahnya tidak ada dosan, ya tidak ada dosan. Ya, karena mengingat diri sekarang inilah banyak orang yang bekerja. Bekerja itu adalah yang sebagai pegawai, sebagai wira swasta, supaya tidak terganggu pelaksanaannya. Maka itu malam dia sempat, malam dia ngaya. Pagi dia sempat, pagi dia ngaya. Tidak ada dosan. Tetapi masyarakat antusias sudah melaksanakan dengan baik, nyaman. Tidak ada yang silih berganti menyebutkan ini baik, ini buruk, tidak. Semuanya sudah bagus, sudah mengerti. Sebab ini pelaksanaan yadnya ini adalah untuk Tuhan. Sungsungnya di Batara ini bukan untuk siapa-siapa. Maka itu dia selalu antusias ngayah apapun, tidak memandang tugas dan pekerjaan. Membersihkan juga bisa. Ya tergantung dia itu adalah tergantung, tidak ada perbedaan tuh. Rangkaian upacara adat yang digelar warga desa Jagapati ini akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Menghabiskan dana hingga 4,5 miliar rupiah, upacara ini merupakan bentuk rasa syukur warga desa pada Tuhan Yang Maha Esa. Vera Zadvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Polres Banyumas diserang orang tidak dikenal. Tunggu saat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah motor adat. How many pieces you bring? Coffee. Custom Protection hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra.
Valentino dan Azim Manjut. Oke, dan saya Temi Kalem Rahadi. Pastinya juga komentar yang nggak biasa. Dan tentunya khusus sepak bola sesuai namanya Net Soccer. Lebih baik dia dimainkan terus sampai akhirnya memang dia sendiri mengakui memang saya udah nggak bisa main lagi. Fans Manchester United, wasit diomongin, pemain diomongin, fans pun diomongin karena buat blunder. Dia tadi mah kebanyakan fansnya Chelsea. Temi termasuk. Banyak yang bilang dia jadi agennya Ranieri. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mana? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Terbang bebas lepas. Esmadewo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Ya, kembali di Net Bali, Polres Banyumas diserang orang tidak dikenal. 2 polisi terluka terkena sabetan parang. Pasca dilumpuhkan ketika lancarkan aksinya, pelaku penyerangan markas Polres Banyumas, Jawa Tengah dibawa ke rumah sakit. Dengan alasan penyelidikan masih berlangsung, polisi belum ungkap identitasnya. Penyerangan Mapolres terjadi Selasa pagi. Sejumlah saksi ungkap pelaku menerobos, menabrakkan sepeda motor, lalu menyerang polisi dengan senjata tajam yang dibawa di tasnya. Dari arah barat itu ada pelaku naik sepeda motor itu langsung menabrakkan Pak Parta jatuh, terus sampai berdarah-darah itu. Terus saya nolongi Pak Parta, terus si pelaku bangun terus mengejar anggota kalau nggak salah. Sejumlah saksi telah diperiksa. Senjata dan sepeda motor pelaku pun disita. Polisi masih terus dalami motif di balik aksi ini. Kalau identitas pelaku belum bisa ini Pak? Nanti belum saya kita cari tahu dulu ya. Tapi sendirian ya Pak ya? Sementara ini 1 orang lagi. Pakai parang Pak? Ya, parang mau sangkur. Aksi penyerangan sebabkan 2 petugas luka-luka. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Penyerangan terjadi saat tengah berlangsung gelar perkara kasus pencurian dengan kekerasan. Setelah kejadian ini, pengamanan Mapolres Banyumas diperketat. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk Net. Aksi heroik Aibtu Sunaryanto mendapat apresiasi dari institusinya Polri. Sunaryanto diberi penghargaan berupa honor penghormatan kenaikan pangkat dan jabatan. Selasa pagi, jajaran Satlantas Jakarta Timur gelar apel pembacaan surat keputusan pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat bagi Aibtu Sunaryanto. Namun upacara kenaikan pangkat dari Ajun Inspektur Polisi 1 menjadi perwira pertama Inspektur 2 Polisi. Resminya baru akan berlangsung Rabu esok. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya berikan apresiasi bagi Aibtu Sunaryanto atas aksi heroiknya hari Minggu petang kemarin. Anggota Satlantas Jakarta Timur ini melumpuhkan pelaku penodongan sekaligus penyekapan ibu dan anak di angkutan kota jurusan Rawamangun, Pulau Gadung.
Merasa senang, Aibtu Sunaryanto sekaligus menganggap penyelamatan ibu dan anak dari penyekapan di angkutan merupakan bagian dari tugasnya. Ia berharap peristiwa ini bisa menjadi perhatian seluruh pihak agar tidak terulang lagi. Aibtu Sunaryanto berbagi pengalaman ini dengan reporter Dina Gurning beberapa waktu lalu. Pak Sunaryanto, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, jadi pada kejadiannya nih, apa sih Pak yang akhirnya membuat Bapak berani untuk mendekat ke angkot itu? Gitu. Ya terjadi penodongan berikut penyanderaan. Pas setelah saya mendekati pelaku sama korban ibu dan anak itu, ya saya berusaha negosiasi. Saya berusaha negosiasi sama pelaku. Maksudnya memang mudah-mudahan kalau dengan kita sikapat pendekatan, negosiasi, mudah-mudahan agak-agak mereda. Saya coba negosiasi sama pelaku, tapi kelihatannya pelaku ini tetap kekeh, nggak mau negosiasi, maunya permintaannya ya tetap bawa dia dari sini supaya tidak dimasa oleh massa yang di sekitar situ. Lalu kemudian apa yang Bapak lakukan? Karena perjalanan negosiasinya nggak ada hasil, saya akhirnya lihat situasi ini kelihatannya memang harus ditindak. Tapi kelihatannya kalau saya lihat situasi ini kayak nggak mungkin, karena massa terlalu banyak, kan posisi angkot itu sudah dikepung sama massa terlalu banyak. Akhirnya saya minta tolong sama ojek online, juga berikut sama petugas dari dinas sosial. Saya minta tolong, Pak, tolong angkot, massa yang diangkut itu agar menjauh. Jadi saya agak leluasa untuk mengeksekusinya. Terus saya juga minta sama yang ojek online itu, Mas, tolong nanti kalau pas giliran saya eksekusi, apapun yang terjadi setelah saya eksekusi, supaya ibu ini tetap ditarik, nggak usah diangkat, ditarik aja. Maksudnya kita untuk menghindari, saya tunggu lengan pelaku itu sampai turun. Saya bantu dengan tangan saya akan jauh, dia ngikutin tangan saya. Berikut juga ada yang masa yang apa, akhirnya dia lengah, baru saya eksekusi. Lengannya saya eksekusi kena tembakan, Mbak. Terima kasih Pak Sunaryanto, selamat bertugas kembali. Nah, pagi ini telah dilakukan upacara apresiasi atau penghargaan terhadap Aibtu Sunaryanto terhadap tindakan heroiknya. Kemudian apresiasi juga datang dari pimpinan tingkat Kapolda, kemudian juga dari Kapolres Jakarta Timur. Dina Gurning, Anan Suryana melaporkan untuk NET. Rumah produksi sabu-sabu cair digerebek petugas Badan Narkotika Nasional di daerah Depok, Jawa Barat. Petugas juga telah mengamankan 4 tersangka. Rumah di kawasan Jalan Bumi Ismaya Cinere Limo, Depok, Jawa Barat digerebek petugas BNN Senin kemarin. Di rumah ini diantaranya ditemukan bubuk kristal, 2 bong sabu, cairan kimia diduga aseton, aluminium foil, dan timbangan digital. Bahan-bahan itu diduga sebagai bahan pembuat sabu cair. 4 orang pelaku pun diamankan petugas. Warga tak mengira rumah tersebut digunakan untuk memproduksi narkoba. Malam Iya. ya? Itu berapa orang Bang yang dibawa Bang? 4 orang. 4 orang dari rumah ini, 4 orang? Iya. Itu siapa aja Bang? Si Edoy, Cayat, Didi. Yang satu nggak tahu ya, orang Aceh. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan kasus Kampung Bedahan Sawangan dan Limo, Depok, Jawa Barat. Penyelidikan petugas telah berlangsung selama 2 minggu. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET. Polisi telah olah tempat kejadian perkara penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan.
Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hayiningdia. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. Net 16. Setiap hari jam 4 sore hanya di Net. Welcome back to Comment. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang suka ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong. Yo. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Esmadewo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Polisi telah olah tempat kejadian perkara penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. Olah TKP dipimpin tim Inafis Polda Metro Jaya dibantu Polres Metro Jakarta Utara. Polisi bereaksi cepat atas kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Tim Inafis Ditreskrim Polda Metro Jaya dibantu jajaran Polres Metro Jakarta Utara menyisir lokasi kejadian, mulai dari tempat penyerangan hingga ke rumah Novel. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan sejumlah bukti. Sementara itu, Selasa siang, Kapolri juga menjenguk langsung Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jakarta Utara. Untuk mengungkap kasus ini, Kapolri pastikan akan bentuk tim khusus. Kita sudah membentuk tim khusus untuk gabungan dari Polres, kemudian dari Polda, di backup juga nanti dari Mabes Polri. Kita akan berusaha maksimal untuk mengungkapnya. Saya kira itu aja. Sambil kita memberikan pengamanan di rumah sakit maupun di kediaman. Novel disiram menggunakan air keras oleh oknum yang tidak dikenal Selasa pagi.
saat perjalanan pulang dari masjid menuju rumahnya usai menunaikan ibadah salat subuh. Novel disiram oleh 2 orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, Novel Baswedan sempat curiga dirinya diikuti. Sejumlah warga juga melihat beberapa kali orang tak dikenal memperhatikan rumah Novel. Saat ini saya tengah berada di lingkungan rumah dari penyidik senior KPK Novel Baswedan yang pada subuh tadi diserang oleh orang yang tidak diketahui dengan cara disiram dengan cairan yang diduga air keras. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT 03 yaitu Ketua RT dari lingkungan tempat Novel Baswedan tinggal yaitu Pak Wisnu. Pak Wisnu, boleh diceritakan kronologisnya seperti apa, Pak? Jadi berawal dari kita mau mengakhiri sholat subuh. Nah, sepanjang kita masih berzikir itu, tiba-tiba kita mendengar ada teriakan sangat orang kesakitan. Kita nggak nyangka bahwa itu Pak Novel Baswedan. Kita tolong, nggak minta tolong juga teriak-teriak begitu. Tiba-tiba ada salah satu jemaah masjid buka pintu, baru dia teriak bahwa Novel Baswedan bilang gitu. Sebelumnya Pak, apakah Pak Novel Baswedan ini pernah bercerita tentang apakah dia curiga bahwa memang ada orang yang mengikuti dia atau semacam itu, pernah nggak Pak? Secara langsung kepada saya sebagai ketua RT nggak pernah, tapi tadi saya mendengar dari salah satu jemaah bahwa beliau pernah berkata kepada imam masjid bahwa beliau merasa-rasakan kok sepertinya ada orang yang memperhatikan dia gitu. Tapi di mana tahunya nggak mengatakan begitu. Kalau orang yang mencurigakan gitu Pak, di sekitar sini ada nggak Pak? Misalnya masyarakat melihat gitu, seperti itu ada Pak? Dari info yang saya temuin memang dari beberapa orang warung, dari ada Hansip juga dia pernah cerita secara rasan-rasan memang 2-3 hari ini ada orang yang kelintar-kelintir di sini muter-muter gitu naik motor gitu. Oke, terima kasih Pak Wisnu informasinya. Dan hingga saat ini pula kepolisian masih terus menyelidiki saksi-saksi yang sekiranya terkait dengan kejadian penyerangan ini. Dina Gurning, Anan Suryana melaporkan untuk NET. Kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan mengundang perhatian banyak pihak. Presiden Joko Widodo langsung membuat pernyataan yang mengutuk keras pelaku. Berbagai pihak juga mensinyalir tindak kekerasan ini berkaitan erat dengan kasus yang tengah ditangani Novel Baswedan. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti itu. Pak Presiden melihat ini sebagai pelemahan KPK atau kriminal? Kriminal, ini kriminal. Tapi lebih daripada itu, memang bandit koruptor itu dominan dengan melakukan tindakan-tindakan terrorizing di lapangan, dan ini sudah kasat mata, maka tidak ada yang lain kecuali Presiden selaku Panglima tertinggi TNI dan Polri perlu segera membentuk tim. Ini sebetulnya rangkaian peristiwanya sudah menuju ke arah sana, sehingga agak naif kalau ada yang bilang bahwa ini nggak ada terkait dengan perkara yang sedang ditangani Novel, dalam hal ini IKTP. Selama ini air keras sering digunakan pada industri logam, namun sayangnya banyak yang menyalahgunakan padahal cairan ini bersifat korosif. Air keras merupakan larutan asam kuat yang cukup pekat. Air keras terbagi dalam beberapa jenis dan kegunaan. Asam sulfat atau H2SO4 merupakan senyawa asam yang biasa digunakan untuk aki. Asam klorida atau HCl biasa digunakan untuk membersihkan permukaan logam. Sedangkan asam fosfat atau H3PO4 biasa digunakan untuk membuat garam fosfat. Karena cairan ini sangat korosif, maka bila air keras mengenai kulit, dampaknya kulit akan terasa panas, nyeri, dan mengalami luka bakar. Tak hanya bagian luar tubuh saja yang terluka. Jika tersiram air keras, organ dalam tubuh juga akan rusak. Jangankan tersiram, menghirup aromanya saja bisa merusak organ mata, usus, hingga pernafasan manusia. Selain memiliki dampak buruk, air keras juga punya manfaat baik khususnya untuk industri logam.
Selama ini air keras digunakan untuk menghilangkan karat atau kerak besi baja. Berbagai dukungan terus datang untuk Novel Baswedan, termasuk dari sepupunya Anies Baswedan. Selain itu, banyak kalangan juga mengecam peristiwa penyiraman air keras yang terjadi Selasa dini hari. Kasus penyiraman air keras menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan Selasa dini hari. Dukungan mengalir dari berbagai kalangan. Ketua KPK Agus Raharjo langsung datang menjenguk Novel di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Begitu pula juru bicara Presiden Johan Budi. Tentu kita kalau benar ya bahwa itu adalah perlakuan dari pihak-pihak yang ingin menghambat tugas-tugas Mas Novel di KPK, tentu harus dikecam dengan keras ya. Jadi ini cara barbar yang tentu tidak bisa dibiarkan ya. Beberapa tokoh lainnya juga datang menjenguk, mulai dari calon gubernur DKI Jakarta sekaligus sepupunya Anies Baswedan, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Dwiono, hingga aktivis hak asasi manusia Haris Azhar. Dan kita kok negara kayak membiarkan orang-orang yang mau memperbaiki bangsa kayak begini malah diserang. Ini bejat betul loh orang yang merencanakan dan menyuruh melakukan ini. Novel Baswedan dilarikan ke rumah sakit setelah disiram air keras ke bagian wajah. Penyiraman dilakukan oleh 2 orang tidak dikenal usai Novel melaksanakan salat subuh di masjid dekat rumahnya. Adi Suryo, Aji Dwi melaporkan untuk NET. Pangdam 9 Udayana Baru Maijen TNI Komarudin Simanjuntak menerima sambutan budaya Bali saat tiba di markas Kodam 9 Udayana. Jangan kemana-mana, tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Mata, mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut, fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Tenang, kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Pangdam 9 Udayana Baru Maijen TNI Komarudin Simanjuntak menerima sambutan budaya Bali saat tiba di markas Kodam 9 Udayana Selasa pagi. Galang solidaritas antar warga dan pengamanan perbatasan menjadi fokusnya. Upacara penyambutan Maijen TNI Komarudin Simanjuntak sebagai Pangdam 9 Udayana menggantikan Maijen TNI Kustanto Widiatmoko digelar Selasa pagi. Mantan asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat ini mendapat sambutan
balut budaya khas Bali di Markas Kodam 9 Udayana. Maijen TNI Komarudin Simanjuntak disambut langsung oleh Kasdam 9 Udayana beserta seluruh jajaran anggota Kodam 9 Udayana. Bertugas di Pulau Dewata bukan hal baru bagi Jenderal Bintang 2 ini. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Korem Kodam 9 Udayana pada tahun 2003. Sebagai Pangdam baru, Maijen TNI Komarudin Simanjuntak akan fokus menggalang solidaritas masyarakat dari berbagai lapisan serta pengamanan wilayah perbatasan. Masyarakat yang saya ikat tadi akan menjadi bagian dari saya juga, sehingga apapun yang terjadi akan dilaporkan kepada kita dan kami akan berkoordinasi di atas. Bali ini bukan hanya punya orang Bali, tetapi Bali ini punya kita semua orang Indonesia. Jadi NKRI, jadi harus dijaga. Berkaca dari pengalaman menangani bom Bali 2 tahun 2005, Maijen TNI Komarudin Simanjuntak merasa bahwa persatuan juga rasa percaya yang kuat pada TNI akan membantu warga Bali melewati masa-masa sulit. Selain solidaritas, pengamanan area perbatasan juga pulau-pulau terluar menjadi fokus Pangdam 9 Udayana yang baru ini. Beberapa agenda mengunjungi area perbatasan sudah dijadwalkan dalam masa 100 hari kerja. Kita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Disduk Capil Tabanan akan segera menerima belangko KTP elektronik pada 17 April mendatang. Warga yang sudah melakukan perekaman data KTP elektronik akan dicetak pada 24 April mendatang. Setelah cukup lama mengalami kekosongan belangko KTP elektronik, pada 17 April mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan akan menerima sebanyak 10.000 belangko KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Rai Dwi Payana, menjelaskan untuk Kabupaten Tabanan mendapatkan belangko KTP elektronik pada Senin 17 April mendatang di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Namun Disduk Capil Tabanan baru akan melakukan pencetakan KTP elektronik pada tanggal 24 April. Karena keterbatasan mesin pencetak, pencetakan KTP elektronik akan dilakukan secara bertahap, yakni sekitar 300 lembar per harinya. Karena khawatirnya belangko datang, masyarakat membludak. Kalau kita paksakan cetak, nanti kasihan mesinnya cepat rusak. Jadi kita akan membuat semacam tahapan-tahapan. Jadi ya kita prioritaskan yang memang sudah awal dia melaksanakan perekaman, bawa surat keterangan. Nanti kalau dia tidak bawa surat keterangan dari pengantar, ya kita ada ladeni. Selain mengalami kekosongan belangko KTP elektronik selama 8 bulan, sistem penyimpanan data dari daerah ke pemerintah pusat mengalami gangguan teknis, sehingga lebih dari 4.000 warga Kabupaten Tabanan mengalami keterlambatan pencetakan KTP elektronik. Namun bagi warga yang sudah melakukan perekaman tak perlu khawatir karena data warga sudah terekam di server yang ada di kabupaten. Ini bukan kesalahan masyarakat, kesalahan kita. Ini memang masalah teknis, salah jaringan ini kewenangan dari pusat juga. Jadi harus bersabar. Yang kita akan cetak nanti adalah masyarakat yang sudah melaksanakan perekaman Desember 2016 ke bawah itu. Dan datanya sudah terinput, baru kita bisa cetak. Sebelumnya sejak September 2016 hingga pertengahan April 2017, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan mengalami kekosongan belangko KTP elektronik. Akibatnya sekitar 9.000 warga Tabanan yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik harus menggunakan surat keterangan sebagai pengganti KTP elektronik. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita kenal di kota Jakarta ada kawasan Pancoran yang ternyata beberapa hari ini menjadi topik hangat yang jadi perbincangan warga. Tapi ada satu lagi informasi yang tak kalah untuk mengenai Pancoran, yaitu foto wajah patung Dirgantara yang membuat heboh netizen. Sebab foto ini baru pertama kalinya terlihat sangat jelas dari udara. Inilah foto wajah patung Dirgantara atau yang lebih dikenal wajah patung Pancoran. Foto ini diunggah pertama kali oleh pilot drone Rudy Ryu Sunandar di akun media sosialnya pada Sabtu lalu. Foto patung Dirgantara mencolok dengan kontras yang pas. Tak heran kemudian foto ini menjadi viral dan disebarluaskan oleh netizen di sejumlah media sosial.
Ini juga mengobati rasa penasaran netizen karena ternyata banyak warga Jakarta yang seringkali melewati kawasan patung Pancoran tapi justru gak tahu wajah sampai bentuk detail tugu patung Dirgantara ini seperti apa. Patung Dirgantara adalah buah karya mendiang seniman pahat Edi Sunarso. Patung ini jadi simbol kekuatan, kepemimpinan, dan kemegahan Nusantara di dunia Dirgantara. Monumen patung Dirgantara menjulang tinggi di kawasan padat perempatan Pancoran, Jakarta Selatan. Karena itulah monumen ini lebih dikenal dengan nama Patung Pancoran. Patung ini digagas pada tahun 1964 oleh perancang sekaligus seniman pahat Edi Sunarso atas permintaan Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Alasannya untuk menunjukkan keperkasaan Indonesia di bidang Dirgantara, sekaligus menghormati jasa pahlawan penerbangan tanah air. Desain patung menggambarkan sosok patung terbang gagah berani layaknya Gatot Kaca yang menjajak di bumi. Patung ini jadi simbol kekuatan, kepemimpinan, dan kemegahan Nusantara di dunia Dirgantara. Patung berbahan perunggu ini berbobot 11 ton, keberadaannya menjulang di antara padatnya lalu lintas dan pembangunan di kawasan Simpang Pancoran. Tahun 2014, Pemprov Jakarta sempat membersihkan patung Dirgantara ini agar terus terawat dan tak termakan usia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita ke informasi lain, seorang pengangguran di Cina nekat mencuri HP korbannya. Tapi sialnya si pencuri rupanya buta jalan kabur, akibatnya polisi mudah menangkapnya. Dari rekaman CCTV ini, si pencuri rupanya sudah lama mengintai korbannya yang berdiri di trotoar kota Shenzhen. Dalam sekejap, handphone yang dipegang korban langsung dirampas dan si pencuri kabur. Sedangkan korbannya mengejar sampai terjatuh. Tapi ini yang terjadi. Si pencuri justru buta jalan kabur dan malah masuk kantor polisi. Sadar aksinya salah kaprah, pelaku pun langsung menyerahkan diri. Handphone rampasan pun diberikan ke korbannya. Si pencuri bernama Chang, pengangguran berumur 38 tahun. Peristiwa ini direkam kamera CCTV pada 31 Maret 2017. Karena aksi nekatnya ini, ia pun ditahan di kantor polisi Shenzhen. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, Mato Suksma, dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. But I'm barely breathing. Just pray to a God that I don't believe in. 'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when the heart breaks, no it don't break even. Her best days were some of my